Hai teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi dan fase-fasenya, serta saya akan menjelaskan hubungan antara prodi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan antropologi. Sebelum saya menjelaskan tentang antropologi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Christina Helencia dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 1, kelas A dengan NIM 2514041075. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh dari berbagai aspek, baik biologis, budaya, maupun sosial. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara sederhana berarti antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Adapun aspek-aspek dari antropologi, yang pertamanya itu aspek biologis atau antropologi fisik, yang dimana mempelajari tentang evolusi manusia mengenai asal-usul dan perkembangan manusia dari masa lalu hingga masa sekarang, ras dan variasi fisik seperti perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, rambut, dan sebagainya, genetika dan adaptasi mengenai bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya seperti iklim, makanan, ataupun wabah penyakit yang ada di sekitar, dan paleontologi manusia, studi yang mempelajari tentang fosil manusia purba. Yang kedua ada aspek sosial budaya atau antropologi sosial budaya, yang mempelajari tentang bahasa sebagai alat komunikasi, simbol, dan identitas budaya, kekerabatan dan kekeluargaan mengenai sistem hubungan darah, pernikahan, dan warisan, ekonomi tradisional dan modern mengenai cara manusia memenuhi kebutuhan, religi dan kepercayaan mengenai sistem keyakinan, ritual, dan upacara, seni dan ekspresi budaya mengenai musik, tari, lukisan, dan arsitektur, organisasi sosial dan politik mengenai struktur masyarakat, aturan, hukum, dan kepemimpinan. Dan yang terakhir ada aspek terapan atau antropologi terapan, di mana antropologi digunakan untuk memecahkan masalah nyata, misalnya pembangunan desa, kesehatan masyarakat, konflik antar budaya, hingga pengelolaan lingkungan. Adapun tujuan-tujuan dari antropologi, yang pertamanya itu memahami manusia secara utuh, baik dari sisi fisik, sosial, maupun budaya. Yang kedua yaitu menjelaskan persamaan dan perbedaan antar manusia, antar individu, antar kelompok maupun antar masyarakat. Yang ketiga, mengungkapkan perkembangan manusia dari masa lalu sampai kehidupan modern. Yang keempat, membantu menjaga keanekaragaman budaya agar tidak punah dan tetap dihargai. Dan yang kelima yaitu mencari solusi atas masalah sosial budaya seperti konflik etnis, diskriminasi, hingga dampak globalisasi. Selanjutnya adalah manfaat dari antropologi. Yang pertama yaitu dalam pendidikan, mampu menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan memahami identitas bangsa. Yang kedua, dalam pembangunan masyarakat, mampu memberi masukan agar pembangunan sesuai kebutuhan dan budaya lokal. Yang ketiga, dalam kesehatan, mampu memahami pola hidup masyarakat untuk meningkatkan layanan kesehatan. Yang keempat, dalam ekonomi dan politik dapat membantu memahami perilaku konsumsi, sistem ekonomi tradisional, dan dinamika politik lokal. Yang kelima, dalam pelestarian budaya dapat mendokumentasikan dan menjaga tradisi agar tidak hilang ditelan modernisasi. Dan yang keenam, dalam hubungan antar bangsa mampu memperkuat
kerjasama internasional dengan memahami keragaman budaya global. Selanjutnya yaitu tentang mengapa Prodi PPKN mempelajari antropologi. Prodi PPKN mempelajari antropologi karena antropologi memberikan pemahaman tentang manusia dari berbagai aspek budaya, sosial, dan kehidupan masyarakat. Antropologi mampu memahami keberagaman budaya dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, persatuan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan mempelajari antropologi, mahasiswa PPKN dapat memahami lebih dalam bagaimana masyarakat berinteraksi dan berintegrasi dalam kerangka negara kesatuan, serta mengembangkan sikap empati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman yang menjadi ciri bangsa Indonesia. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kasus tentang antropologi yang ada di desa saya, yaitu tentang pengelolaan sampah di Desa Mayong. Di Desa Mayong, kesadaran masyarakat terhadap memilah sampah organik dan non-organik masih kurang, serta sulitnya akses menuju TPS karena jarak TPS yang disediakan oleh desa berada lumayan jauh. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menanggulangi sampah yaitu dengan membentuk tim pengelola sampah dan melakukan sosialisasi terkait pemilahan sampah, penanggulangan sampah di desa. Sekian saja video yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.